Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia. Kalau di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang masalah, fokus, dan judul dalam penelitian kualitatif. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tersebut dan menjelaskan pada kesempatan kali ini tentang tujuan, manfaat, teori, keaslian, dan kerangka berpikir dalam penelitian kualitatif. Tujuan penelitian. Nah, kalau di laporan penelitian, baik skripsi, tesis, maupun disertasi, maupun penelitian yang lainnya, tujuan penelitian ini terletak di bab 1, ya. Jadi bab 1 itu biasanya atau umumnya, ya ini tergantung kepada pedoman masing-masing perguruan tinggi mengenai laporan penelitian, ya. Tapi biasanya bab 1 itu terdiri dari pengantar atau pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, kemudian juga ada fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian juga manfaat penelitian. Nah, ini termasuk di bab 1. Nah, kalau yang tujuan penelitian ini adalah kalimat yang menunjukkan indikasi ke arah kemana penelitian dilakukan atau data-data serta informasi apa yang akan dicapai dari penelitian tersebut. Nah, biasanya kalau kita membuat tujuan penelitian, ya, bentuk kalimat dari tujuan penelitian itu biasanya sebuah pernyataan yang konkret. Jadi bukan kalimat tanya, ya. Berbeda dengan rumusan masalah yang dalam bentuk kalimat tanya. Nah, kalau tujuan penelitian itu sebuah pernyataan yang konkret, ya. Nah, kemudian untuk membuat tujuan penelitian, ini kita harus kembali kepada rumusan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, ya. Biasanya kalau contohnya kemarin untuk mengetahui profil, misalkan ya, rumusan masalahnya adalah bagaimanakah profil pembimbing ataupun konselor atau guru BK di era online, misalkan seperti itu. Nah, itu kan nanti tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui profil guru BK di era online. Nah, seperti itu kira-kira, ya. Nah, kemudian berikutnya jadi cara pembuatannya ya mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada, ya. Contohnya ya mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengukur, menganalisis, membandingkan, mengetahui. Ya, jadi itu contoh-contoh tujuan penelitian. Nah, berikutnya adalah manfaat penelitian, ya. Manfaat penelitian ini adalah kelebihan dan keuntungan penelitian dilakukan, ya. Jadi hal-hal apa saja yang menjadi kelebihan apabila penelitian ini dilakukan, ya. Nah, biasanya itu dituangkan menjadi 3 manfaat, ya. Yang pertama manfaat teoritis, yakni berkaitan tentang landasan ini sendiri seiring pada kegunaan penelitian, yaitu sebagai penambah wawasan dan rujukan dalam ilmu pengetahuan berdasarkan pada teori-teori yang ada. Jadi menambah wawasan atau untuk memperkuat teori tertentu. Jadi seperti itu.
Nah, yang kedua adalah manfaat akademis, yaitu manfaat penelitian berhubungan erat dengan akademis, yang berkaitan dengan akademis. Nah, ini biasanya untuk menambah wawasan tentang misalnya wawasan mengenai profil BK di era pandemi, misalkan seperti itu. Nah, ini contoh manfaat akademis atau menambah hasil penelitian berkaitan tentang profil BK di era pandemi, itu contohnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah manfaat praktis, yaitu manfaat penelitian bertujuan secara praktis yang lebih mendekatkan pada dampak yang ditimbulkan di dalam masyarakat. Nah, ini berisi berkaitan manfaat praktis, dampaknya penelitian ini dilakukan pada masyarakat. Ya. Misalnya, ya manfaat praktis contoh penelitian tadi yang sudah saya jelaskan tadi, manfaat praktisnya ya masyarakat mengetahui mengenai profil guru BK di era pandemi. Nah, itu juga bisa sebagai manfaat praktis juga. Nah, itu adalah manfaat penelitian. Nah, berikutnya adalah teori dalam penelitian kualitatif. Nah, kalau kita bicara teori, ini kalau di laporan itu biasanya di bab 2 ya. Nah, di sana nanti ada beberapa pilihan-pilihan yang digunakan dalam bab 2. Ada yang mengatakan deskripsi teori. Itu ada juga yang mengatakan dengan kerangka teori ya. Ya, biasanya tergantung pedoman yang digunakan masing-masing perguruan tinggi. Itu harus diikuti secara konsisten. Nah, yang pertama adalah bahwa semua penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu ya semua peneliti harus berbekal teori ya. Dan teori dalam penelitian kualitatif itu bersifat sementara ya. Jadi tidak harus saklek seperti penelitian kuantitatif ya, yang harus kuat ya. Kemudian teori bersifat holistik dan disesuaikan dengan fenomena yang berkembang di lapangan, sehingga peneliti dituntut untuk mempunyai bekal teori yang luas dan mendalam. Jadi saya kira sama saja antara teori kuantitatif dan kualitatif, sama-sama seorang peneliti itu ya harus memahami teori, memahami masalah yang akan diteliti, kemudian menggunakan teori apa yang akan digunakan ya, baik kuantitatif maupun kualitatif ya. Nah, itu sama pentingnya, saya kira seperti itu. Cuma memang kalau kuantitatif itu nanti teori sebagai pisau analisis ya, dan bisa terbukti dan bisa tidak. Sementara kalau kuantitatif itu ya bersifat sementara, hanya sebagai hanya sebagai tangga saja untuk mengetahui ke peringkat berikutnya, kira-kira seperti itu. Sehingga tidak harus harus terbukti, itu tidak kalau kualitatif, tapi bisa bersifat sementara ya. Nah, teori penelitian biasanya dituangkan dalam deskripsi teori. Contohnya ya deskripsi teori atau kerangka teori yang memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Jadi dalam teori penelitian itu diuraikan mengenai teori-teori hasil-hasil penelitian yang terdahulu. Nah, itu dituangkan dalam deskripsi teori atau kerangka teori. Nah, biasanya di bab 2 itu ya. Nah, kemudian teori yang dikemukakan sejauh mungkin diambil dari sumber aslinya ya. Jadi
idealnya teori itu harus diambil dari sumber primer yang sumber asli dari penelitian yang sudah ada yang diambil dari penelitian-penelitian yang asli. Jadi seperti itu. Jadi tidak kemudian kumpulan teori-teori kemudian diambil, tapi ya harus merujuk kepada buku-buku aslinya. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya adalah keaslian penelitian. Nah, ini kalau kita bicara tentang keaslian penelitian, posisinya di mana di laporan penelitian itu juga sangat tergantung kepada pedoman masing-masing perguruan tinggi. Ada yang ditaruh di bab 1, biasanya juga ada setelah rumusan dan manfaat penelitian itu biasanya muncul keaslian itu juga ada. Ada yang ditaruhnya di bab 2 setelah kerangka teori itu juga ada. Ya, monggo nanti bisa disesuaikan dengan pedoman yang digunakan. Namun demikian, keaslian penelitian itu adalah dikemukakan dengan menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi itu belum pernah dipecahkan oleh peneliti terdahulu atau dinyatakan dengan tegas perbedaan penelitian yang dilakukan itu dengan penelitian lain yang sudah pernah dilaksanakan. Ya. Nah, pada bagian ini peneliti menyunting beberapa naskah jurnal atau karya ilmiah yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang akan diteliti sehingga diharapkan adanya kesinambungan atau pemecahan masalah dari masalah yang diteliti. Ya. Jadi dalam prakteknya keaslian penelitian itu ya menuangkan penelitian-penelitian yang sudah ada, ya, baik dalam bentuk jurnal atau skripsi, tesis, disertasi atau penelitian, laporan penelitian lainnya. Siapa penelitinya, sumbernya mana, hasilnya seperti apa, kemudian perbedaan penelitian yang itu dilakukan dan perbedaan yang akan dilakukan itu apa, ya. Jadi itu ya sebanyak-banyaknya, ya, selama merasa bahwasanya itu perlu dituangkan ya dituangkan, ya. Nah, cuma terkadang kan ada beberapa dosen ada yang komentar bahwasanya misalkan untuk tesis harus tesis, kemudian tidak boleh ngambil dari skripsi. Sebenarnya itu juga pandangan yang saya kira kurang begitu pas juga. Nah, berarti mengatakan bahwa skripsi bukan penelitian loh kalau seperti itu, kalau nggak mencantumkan. Nah, sebenarnya kalaupun penelitian itu dilakukan dengan baik pun sebenarnya akan jadi penelitian yang hebat juga, sehingga perlu dijadikan sebagai referensi atau dalam keaslian penelitian, ya. Jadi kira-kira seperti itu, ya. Jadi harus semua penelitian ya dituangkan selama itu digunakan untuk menunjukkan bahwasanya itu memang berbeda, ya. Bahwasanya penelitian yang akan dilakukan itu berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Nah, itu sebanyak-banyaknya itu akan lebih baik. Namun harus sesuai dengan disesuaikan dengan judul penelitian yang dilakukan itu. Nah, pada bagian ini penelitian menyunting naskah tadi sudah, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi sebanyak-banyaknya baik dari jurnal maupun karya ilmiah atau penelitian yang lainnya. Nah, pada tahap berikutnya adalah kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini merupakan rangkaian penjelasan masalah penelitian yang berbasis pada penelitian sebelumnya. Rangkaian penjelasan tersebut tak jarang disampaikan dalam bentuk bagan yang eksplisit, ya. Kelebihan dari dipaparkannya kerangka berpikir dalam bentuk bagan adalah supaya mudah dan sederhana untuk dipahami. Nah, jadi setelah tadi ada kerangka teori, nah keaslian penelitian, kemudian nanti ada kerangka berpikir. Ya, kerangka berpikir ini tadi sebenarnya lebih kepada masalah penelitian itu apa, kemudian diramu dengan teori yang ada yang sudah dipaparkan sebelumnya tadi. Nah, akan lebih baik apabila memang kerangka berpikir ini dibuat bagan-bagan yang jelas sehingga bisa
pembaca itu juga akan mudah memahami kerangka berpikir dari penelitian yang akan dilakukan itu. Ya, jadi idealnya gambar itu ya ada kesinambungannya dengan isi narasi kerangka berpikirnya ya. Jadi setelah dipaparkan kerangka berpikirnya, kemudian diperjelas lagi dengan bagan. Nah ini ya, biar lebih mudah difahami ya, dan lebih simpel. Jadi seperti itu. Nah saya kira itu dulu untuk pertemuan kita kali ini. Jadi pada pembahasan kali ini kita tadi sudah menjelaskan menjelaskan tentang apa itu manfaat penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian teori, keaslian penelitian dan kerangka berpikir ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia.